Kenapa panjenengan diam saja? Apa nih? Kau ini makhluk atau manusia sebenarnya? Kenapa saya tidak bisa? Allah Akbar. Langsung disam. Ini Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah Akbar. Ini serangannya sangat luar biasa, lur. Allah Akbar. Keluarlah makhluk. Allah. Tidak ada tanda-tanda makhluk, tapi ini serangan ini, lur. Allah Akbar. Allah Akbar. Mungkin alangkah baiknya saya menghindar terlebih dahulu. Allah Akbar. Oke, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini berjumpa kembali dengan saya sendiri, tentunya di channel sayang kalian, channel Siar Malam dan juga Running Mystery. Oke, di kesempatan malam hari ini saya berjalan sendirian dan ada suara, lur. Dan Mas Robo sedang melakukan suatu permeditasian. Namun setelah tadi saya sempat berjalan jauh di tempat ini, saya belum menemukan apa-apa, lur. Yang ada tadi ada serangan api. Bentar, lur. Ada seperti ada suara. Seperti ada suara orang teriak. Oke, bantu doanya, Ki. Semoga misi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Tadi ada yang teriak, lur. Allah Akbar. Sangat jelas sekali, loh. Oke, nanti dilanjut lagi. Loh, saya tadi seperti melihat ada sesuatu dan ada suara geraman, lur.
Kira-kira tertangkap kamera apa enggak ini? Tuh, ada suara. Allahu Akbar. Raksasa lur. Wah. Wah. Allah Akbar. Wah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Kalau saya nyalakan kamera kembali, saya melihat seperti ada sekelebatan hitam dulu terbang tadi loh. Di sekitar sini tadi loh. Jadi kayak layaknya ninja atau apa. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa kau makhluk? Atau kayak manusia loh? Seperti ninja ini. Ada maksud dan tujuan apa kau tiba-tiba menampakkan diri? Mohon maaf sebelumnya jika kedatangan saya di sini mengganggu. Kenapa kau diam saja, makhluk? Dan sebenarnya panjenengan ini siapa? Mohon maaf. Katakan, kenapa panjenengan diam saja? Apa panik? Kenapa kau menyerangku? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyerangku seperti ini? Kenapa kau tidak mau bicara? Kau ini makhluk atau manusia sebenarnya? Kenapa saya tidak bisa? Wah,
Sepertinya kau ini ninja. Ninja dari mana sebenarnya? Kenapa kau tidak mau bicara? Baik, jika kau mau diam, saya akan tetap diam. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sirul asr kaf ya is. Aduh. Ini saya baru bertemu dengan sosok seperti ini loh. Allahu Akbar. Kenapa kau mengikatku terus menghilang? Oke lur, saya jangan gegabah karena saya belum tahu dia itu siapa ya. Dan tujuannya itu apa itu? Keluar kau. Jika ada sesuatu mending kita bicarakan saja, jangan malah menyerang seperti tadi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau tadi melakukan itu terhadap diriku, makhluk? Atau siapa kau? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti nyalakan kembali. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kau, makhluk? Allahu Akbar. Kenapa kau menyerangku? Bukankah kita baru bertemu? Allahu Akbar. Tolong makhluk, lebih baik kita bicara terlebih dahulu. Allah. Siapa kau manusia? Kenapa kau berada di tempat ini? Dan sebenarnya apa yang kau bawa itu? Kenapa pancaran energi, cahaya yang ada di dalam dirimu terasa begitu memiliki kekuatan yang sangat besar? Apa maksudmu? Saya tidak tahu apa yang kau katakan. Kau tidak usah berpura-pura tidak tahu.
Atau jangan-jangan kau yang sedang dibicarakan mengenai pusaka Sirul Asror? Allah Akbar. Ya, memang benar. Kenapa? Baguslah. Serahkan pusaka itu kepadaku. Serahkan? Untuk apa? Untuk menambah kekuatanku. Saya yakin setelah memegang apa yang kau bawa itu, diriku tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Berarti tujuanmu menginginkan pusaka ini hanya untuk kepentinganmu sendiri? Tentu saja. Serahkan, atau aku akan mengambil secara paksa. Mohon maaf makhluk, saya tidak akan menyerahkan apa yang sudah diamanahkan kepada kami. Apalagi kau menginginkan Sirul Asror hanya untuk kepentinganmu. Itu saya tidak akan menyerahkan. Berarti secara tidak langsung kau ingin mati di sini. Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Namun jika tujuanmu itu untuk membantu yang lemah atau untuk kebaikan, tidak apa-apa. Tapi jika untuk panjenengan sendiri, mohon maaf sekali. Kurang ajar kau. Kenapa? Kau ingin mencoba melawanku, mencekikku? Tidak akan bisa makhluk. Mohon maaf sekali. Keluarlah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Sirul Asror, berikanlah pelajaran terhadap makhluk ini. Kafa ya Ainsot. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini saya sebenarnya lagi mencari sosok yang tadi, yang kayak ninja itu loh. Tiba-tiba ada makhluk tadi berbulu loh. Allah. Oke lur, saya merasakan ada hawa keberadaan yang sangat sejuk di tempat ini. Namun saya seperti merasakan akan ada kehadiran makhluk, namun saya tidak tahu siapa lur. Allah Akbar. Tuh, hawanya benar-benar sangat Allahu Akbar. Begitu sejuk lur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak manusia yang sedang berdiri di antara hidup dan mati, dengarkanlah dengan hati yang tidak tergesa-gesa. Nih Tuan, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Arya. Siapakah panjenengan? Aku adalah Nurul Mizan. Aku adalah salah satu bala tentara baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu ikut menjaga barisan dalam peperangan.
Namun, namaku tidak dikenal dan tidak tercatat dalam riwayat manusia. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Baik, Tuan Syekh. Aku tidak datang membawa kemasyhuran. Aku tidak datang untuk meminta manusia mengenal namaku. Aku datang membawa satu perkara yang setiap manusia memilikinya sejak lahir. Tetapi seringkali baru disadari ketika hampir kehilangannya. Yaitu satu nafas. Ketahuilah, ketika engkau menarik satu nafas, jangan mengira bahwa engkau sedang mengambil sesuatu yang menjadi milikmu. Engkau sedang menerima izin. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, jangan mengira bahwa engkau sedang membuang sesuatu yang tidak berguna. Engkau sedang mengembalikan amanah. Di antara masuk dan keluarnya satu nafas, terdapat sebuah pelajaran tauhid yang sangat dalam. Engkau tidak menciptakan udara, tidak menciptakan paru-parumu, tidak menciptakan detak jantungmu, tidak memerintah darahmu mengalir sejak engkau tertidur. Engkau tidak memberi perintah kepada tubuhmu agar tetap hidup ketika engkau tidak sadar. Lalu, atas dasar apa engkau berkata, apakah ini hidupku? Bukankah lebih tepat engkau berkata, ini kehidupan yang sedang Allah amanahkan kepadaku. Itulah tauhid yang harus masuk bukan hanya ke lisan, tetapi sampai kepada kesadaran. Tauhid bukan sekedar mengucapkan bahwa Allah itu esa. Tauhid adalah ketika engkau mengetahui bahwa tidak ada satupun yang berdiri sendiri tanpa kehendak dan isinya. Nafasmu adalah tanda kelemahanmu. Dan justru karena engkau lemah, engkau mengenal kebesarannya. Wahai manusia, jika satu nafas saja tidak mampu engkau tahan selamanya, mengapa engkau begitu sombong terhadap dunia? Jika satu hembusan saja tidak mampu engkau jamin akan kembali, mengapa engkau begitu yakin bahwa esok masih berada dalam genggamanmu? Janganlah menjadikan nafas sebagai ukuran panjangnya umur kalian. Jadikanlah setiap nafas sebagai ukuran kedekatan kalian kepada Allah. Satu nafas yang masuk dengan kesadaran lebih baik daripada 1000 ucapan yang keluar tanpa penghayatan. Namun ingatlah pula, wahai manusia, fikih mengajarkanmu bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Sedangkan tauhid mengajarkan kepada siapa seluruh kehidupan itu dikembalikan. Jangan kalian menggunakan tauhid untuk meninggalkan fikih. Dan jangan engkau menggunakan fikih hingga melupakan tauhid. Ketika engkau hendak sholat, fikih mengajarkanmu tentang bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, waktu, rukun, syarat, dan tata cara. Tetapi tauhid mengingatkanmu kepada siapa engkau berdiri. Ketika engkau berwudu, fikih mengajarkanmu tata cara wudu. Tetapi
Tauhid mengingatkanmu, siapa yang memberikan air kepadamu ketika engkau menunaikan zakat. Fikih memacarkan kepadamu nisab, qadar, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi tauhid mengingatkanmu, siapa yang sebenarnya memiliki seluruh hartamu ketika engkau berpuasa. Fikih mengajarkan kepadamu apa yang membatalkan puasa dan bagaimana menjalankannya. Tetapi tauhid mengajarkan siapa yang mengetahui rasa lapar yang tidak diketahui manusia lain. Ketika engkau pergi berhaji, fikih mengajarkan manasiknya. Tetapi tauhid mengajarkan kepada siapa seluruh perjalanan itu dipersembahkan. Maka, jangan pisahkan keduanya. Fikih tanpa kesadaran tauhid dapat membuat seseorang sibuk menghitung gerakan, tetapi lupa kepada Tuhan yang disembah. Tauhid tanpa tuntunan fikih dapat membuat seseorang merasa telah mencapai kedalaman, lalu meremehkan aturan yang telah ditetapkan agama. Keduanya harus berjalan bersama. Syariat membimbing langkah, tauhid meluruskan arah. Wahai manusia, sekarang perhatikan satu nafas kalian. Tariklah dengan tenang, kemudian sadari. Engkau tidak tahu siapa yang menetapkan udara itu masuk. Engkau tidak tahu bagaimana tubuhmu mengolahnya. Engkau tidak tahu berapa banyak proses yang bekerja tanpa pengetahuanmu. Kemudian keluarkan dan sadari. Engkau tidak tahu apakah engkau akan memperoleh kesempatan untuk narik nafas berikutnya. Disitulah manusia seharusnya belajar tawadu, bukan karena takut kepada kematian semata, tetapi karena sadar bahwa dirinya tidak memiliki kuasa mutlak atas kehidupan. Maka, jangan jadikan nafas kalian sebagai alat untuk kesombongan. Jadikan ia sebagai saksi. Saksi bahwa engkau pernah diberi kesempatan. Saksi bahwa engkau pernah mendengar azan. Saksi bahwa engkau pernah mengetahui halal dan haram. Saksi bahwa engkau pernah diberi kesempatan meminta ampun. Saksi bahwa engkau pernah mempunyai waktu untuk memperbaiki kesalahan. Dan suatu hari nanti, seluruh kesempatan itu akan berhenti. Wahai anak manusia, ada orang yang memiliki umur panjang tetapi sedikit kesadarannya. Ada pula orang yang hidupnya tidak panjang, tapi setiap waktunya dipenuhi amal dan kebaikan. Maka, jangan hanya bertanya, berapa panjang umurku? Tanyakan pula, untuk apa setiap nafas yang diberikan kepadaku? Sebab, panjang umur tidak otomatis berarti panjang manfaat. Banyak manusia mengumpulkan tahun, tetapi kehilangan arah. Banyak manusia menghitung usia, tetapi tidak menghitung amanah. Banyak manusia takut kehilangan harta, tetapi tidak takut kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Banyak manusia menjaga nama di hadapan manusia, tetapi lupa menjaga hubungan dengan Allah. Maka,
Aku berkata, jangan tunggu nafas terakhir untuk mengenal arti sebuah nafas. Kenalilah sekarang. Ketika engkau makan, ingatlah Allah. Ketika engkau bekerja, ingatlah Allah. Ketika engkau belajar, ingatlah Allah. Ketika engkau bersama keluarga, ingatlah Allah. Ketika engkau mendapatkan nikmat, bersyukurlah. Ketika engkau mendapatkan ujian, bersabarlah. Ketika engkau melakukan kesalahan, bertaubatlah. Tetapi, jangan pula engkau mengira bahwa setiap kesulitan adalah tanda Allah membencimu. Dan jangan mengira setiap kenikmatan adalah tanda Allah meridhoimu. Keduanya adalah ujian. Kemiskinan menguji kesabaran. Kekayaan menguji syukur. Kesendirian menguji hati. Keramaian menguji akhlak. Kekuasaan menguji keadilan. Kelemahan menguji keteguhan. Dan setiap nafas menguji apakah engkau masih ingat bahwa hidup ini bukan milikmu sepenuhnya. Wahai kalian manusia, jangan menganggap remeh dosa kecil hanya karena ia dilakukan dalam waktu yang singkat. Sebab, satu nafas cukup untuk mengucapkan sesuatu yang melukai hati seorang. Satu nafas cukup untuk mengucapkan dusta. Satu nafas cukup untuk menfitnah. Satu nafas cukup untuk menghina. Tetapi, satu nafas juga cukup untuk mengucapkan kebenaran. Yaitu cukup untuk meminta maaf, untuk bersikir, untuk menenangkan seorang, untuk mengatakan, aku memaafkanmu. Maka, jangan katakan, aku hanya mempunyai sedikit waktu. Sebab, terkadang Allah menjadikan satu detik sebagai pintu perubahan yang sangat besar dalam kehidupan seorang manusia. Wahai manusia, ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, jangan hanya jadikan ia suara. Resapkan maknanya ke dalam kesadaran kalian. Allah lebih besar daripada masalahmu, lebih besar daripada ketakutanmu, lebih besar daripada pujian manusia, lebih besar daripada celaan manusia, lebih besar daripada kekayaan, lebih besar daripada kemiskinan. Allah lebih besar daripada segala sesuatu yang membuat hatimu bergantung selain kepadanya. Tetapi, jangan salah memahami kebesaran Allah. Mengagungkan Allah bukan berarti engkau boleh merendahkan manusia. Justru semakin seseorang mengenal kebesaran Allah, semakin ia berhati-hati memperlakukan makhluk. Karena ia tahu, setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Setiap ucapan memiliki pertanggungjawaban. Setiap harta memiliki hak. Setiap janji memiliki konsekuensi. Setiap amanah akan ditanyakan. Dan setiap nafas memiliki akhir. Wahai kalian, fikih mengajarkanmu bahwa hak manusia tidak boleh dirampas, maka jangan mengambil yang bukan milikmu. Fikih mengajarkan amanah, maka jangan mengkhianatinya. Fikih mengajarkan keadilan, maka
Jangan menzolimi orang yang lemah. Fikih mengajarkan batas, maka jangan melampaui batas. Tauhid kemudian datang dan berkata, semua itu dilakukan karena Allah melihatmu, meskipun manusia tidak melihatmu. Satu nafas tidak pernah kecil apabila di dalamnya ada syukur. Satu umur tidak pernah sia-sia apabila di dalamnya ada ketaatan. Dan sebesar apapun dunia di tangan kalian, jangan sampai ia menjadi lebih besar daripada Allah di dalam hatimu. Wahai kalian, wahai kau Arya yang sedang menerima amanah, kini aku berbicara tentang Sirrul Asrar. Sirrul Asrar bukan sekedar pusaka untuk dibanggakan, bukan lambang kekuatan untuk meninggikan diri, dan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada manusia lain. Ia adalah lambang amanah. Sebab semakin besar sesuatu yang dipercayakan kepada tangan kalian, semakin besar pula tanggung jawab yang harus engkau pikul di dalam hatimu. Jangan jadikan Sirrul Asrar sebagai sebab kesombongan. Jadikan ia pengingat bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menjadi kesesatan. Sedangkan ilmu tanpa kerendahan hati akan menjadi kesombongan. Dan ketahuilah satu perkara dari amanah ini. Dengarkan baik-baik wahai kalian. Barang siapa yang memegang Sirrul Asrar dengan niat menjaga kebaikan, maka aku berada dalam penjagaan kalian. Bukan berarti kalian menjadi manusia yang tidak akan pernah mengalami kesulitan. Bukan berarti kalian terbebas dari pujian. Tetapi selama amanah itu dijaga dengan hati yang lurus, aku akan menjadi penjaga yang menyertai perjalanan kalian. Aku dapat datang kapan saja dalam kehidupan kalian, bukan untuk membuat kalian takut, melainkan sebagai pengingat ketika kalian mulai lupa kepada tujuan. Jika langkah kalian mulai menyimpang, aku akan datang dan mengingatkan. Jika hati kalian mulai sombong, aku akan mengetuknya. Jika kalian mulai mengejar kekuatan dan melupakan kebijaksanaan, aku akan mengingatkan kembali arti dari amanah. Sirrul Asrar bukanlah alasan untuk berkata, aku memiliki kekuatan. Melainkan alasan untuk berkata, aku memiliki tanggung jawab. Ingatlah, pusaka terbesar bukan benda yang berada di tangan, tetapi hati yang mampu menolak kesombongan ketika diberi amanah besar. Jagalah Sirrul Asrar wahai kalian. Namun lebih dari itu, jagalah hati kalian. Karena pusaka dapat disimpan di tempat yang aman, sedangkan hati harus dijaga setiap saat. Dan selama kalian menjaga amanah itu dengan kebaikan, aku akan tetap berada dekat dengan perjalanan kalian. Bukan untuk menggantikan pertolongan Allah,
Tetapi, untuk menjadi pengingat bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan, ingatlah perkataanku baik-baik. Siapapun yang memegang Sirul Asor, aku akan mendampingi kalian dan menjaga kalian agar kalian tetap dalam pengawasan, tetap dalam menjalani kehidupan yang baik. Baiklah Arya, tugasku selesai. Lanjutkanlah perjalananmu. Dan ingatlah, kau harus selalu menjaga apa yang sudah dititipkan. Dan jangan pergunakan kekuatanmu untuk melawan sesuatu yang tidak penting. Dan ingatlah, musuh yang kau hadapi bukanlah musuh sembarangan. Namun, kau juga jangan terlalu mengandalkan kekuatanmu. Tapi, kau harus gunakan akalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ternyata yang hadir barisan terdepan, garda terdepan lalu waktu peperangan di zaman Nabiullah Muhammad SAW. Teman-teman sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh beliau dan juga mengenai Sirul Asor, bahwasanya siapapun yang memegang Sirul Asor akan dijaga oleh beliau. Syekh siapa tadi? Nurul Misan kalau tidak salah. Allah. Oke lur, saya akan lanjutkan perjalanan. Saya akan kembali mencari sosok yang tadi. Ini saya matikan terlebih dahulu. Nanti jika ada pergerakan, saya nyalakan kembali.